selamat datang pada podcast Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dalam program Ayo Balobe, Ayo Bincang Asyik dengan Ombudsman. Saya Ike sebagai host yang akan memandu bincang-bincang kita pada saat ini, dan topik yang akan dibahas pada saat ini adalah mengenal Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat ini narasumber kita sudah ada bersama-sama dengan kita adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Bapak Dr. Yohanes Rusmanta. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Kak Ike. Iya, kita akan masuk saja langsung dengan topik seperti tema yang tadi, topik yang tadi sudah saya sebutkan, mengenal Ombudsman Republik Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita apa itu Ombudsman? Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita dengar kata Ombudsman itu ada yang sudah kenal, ada juga yang belum. Ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Untuk menyamakan kita punya pemahaman terhadap Ombudsman, mungkin baik saya ceritakan tentang sejarahnya dulu. Ya. Awal mula kata Ombudsman itu ada. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu atau 2 abad yang lalu, tepatnya di negara Swedia. Negara Swedia itu ada di Eropa Utara atau kawasan negara-negara Skandinavia. Itu pemerintah Swedia tahun 1809 lewat raja mereka pada saat itu adalah Charles ke-12 itu mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Ombudsman. Kalau dalam bahasa Swedianya itu Högste Ombudsman. Nah, Ombudsman itu berasal dari kata ombus atau ombud. Ombud atau ombus dalam bahasa Swedia itu artinya wakil. Terjemahan apa istilahnya, terjemahan letterleknya seperti itu. Wakil atau perwakilan, atau kita kenal dalam istilah lain juga disebut dengan amanah atau dengan perwakilan dan sebagainya. Jadi ceritanya pada saat itu Raja Charles ke-12 itu beranggapan bahwa aparat negara yang dibentuk oleh negara Swedia pada saat itu berupa militer, berupa hakim, berupa pegawai-pegawai pemerintahan yang bertugas menjalankan tugas-tugas kerajaan itu harus diawasi. Mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan yang mereka terima itu adalah dari raja, dan raja bertanggung jawab pada rakyat dan juga kepada Tuhan, sehingga raja memastikan bahwa dia punya pegawai maupun dia punya orang-orang yang menjalankan tugas itu harus sesuai dengan yang raja mau, seperti itu. Artinya dia tidak boleh sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Kira-kira latar belakangnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya itu ditetapkan dengan undang-undang dan diangkat oleh parlemen pada saat itu. Begitu ceritanya tentang sejarahnya. Secara resmi negara Swedia itu mendirikan atau memperkenalkan kantor Ombudsman itu tahun 1919. Jadi kalau kita lihat waktunya lebih dari 100 tahun. Jadi kalau pertama kali itu tahun 1809 ketika Ombudsman didirikan, itu tahun 1919 baru ada kantornya. Tetapi sebenarnya minta maaf, 1919 itu didirikan di negara Finlandia. Jadi dari Swedia tahun 1809, kemudian negara Finlandia itu tetangganya Swedia yang sama-sama di negara
Eropa Utara atau Skandinavia itu mereka mendirikan yang namanya Ombudsman. Itu tahun 1919 atau sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, sedangkan sekitar 50 tahun yang lalu, 70 ya tepatnya, itu diikuti oleh yang namanya Norwegia. Norwegia itu negara Skandinavia juga ada di Eropa Utara, mendirikan namanya lembaga ombudsman yang fungsinya kira-kira sama dengan yang ada sekarang, yaitu mengawasi berbagai lembaga negara, khususnya kalau di Norwegia itu dia mengawasi angkatan bersenjata. Nah, kemudian pada tahun 1962 sebuah badan dibentuk untuk melakukan kontrol atas administrasi. Jadi dulunya itu mengawasi di Norwegia itu mengawasi angkatan bersenjata, kemudian beberapa tahun kemudian didirikan untuk mengontrol administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Nah, ada satu lagi negara Eropa Utara yang merupakan keluarga besar dari negara-negara Skandinavia itu Denmark. Jadi kita tadi sebut ulangi lagi seperti Swedia, kemudian Finlandia, ada Norwegia, kemudian ada Denmark. Itu negara Skandinavia juga mendirikan ombudsman pada tahun 1953. Jadi 1 tahun setelah ombudsman Norwegia didirikan, kemudian Denmark mendirikan ombudsman juga di negaranya. Kalau kita kutip gagasan tentang lembaga ombudsman yang berdiri di negara-negara Skandinavia, itu kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Jadi bukan hanya Skandinavia, Eropa Utara, tapi juga ke negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Nah, sejarah mencatat di Inggris Raya atau Britania Raya itu England, kemudian Wales, Scotland, dan juga Irlandia itu mendirikan ombudsman pada tahun 1967. Nah, tetapi lembaga ombudsman dengan kapasitas kekuasaan yang terbatas itu di Inggris pada tahun 1967. Nah, sebagai konsekuensi dan ketidakpuasan warga dengan efisiensi dan efektivitas administrasi. Pada tahun 1978 kemudian dibentuklah Ombudsman Institute atau lembaga Ombudsman Internasional. Nah, karena pada tahun 1978 itu sudah banyak lembaga-lembaga ombudsman yang didirikan di negara-negara tidak hanya di Eropa tapi di seluruh dunia. Sehingga pada tahun 1978 itu didirikanlah International Ombudsman Institute, disingkat IOI. IOI ya, International Ombudsman Institute, bukan OI-nya Iwan Fals, bukan. Ini International Ombudsman Institute. Nah, tugasnya International Ombudsman Institute atau IOI itu mempromosikan ombudsman dikirimkan melalui studi, program pendidikan, publikasi, dan pertukaran informasi, serta melakukan konferensi regional dan internasional. Nah, sebenarnya kalau menurut saya dampak atau efek dari berdirinya ombudsman pada awal mulanya di negara-negara Skandinavia itu kita bisa lihat sampai sekarang. Jadi banyak survei membuktikan bahwa negara Skandinavia itu yang saya sebutkan tadi, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, itu tingkat korupsinya paling rendah sampai sekarang ya. Tingkat korupsinya paling rendah. Kalau kita lihat juga di Google misalnya, kita baca berita, itu tingkat kebahagiaan masyarakat juga termasuk tinggi. Nah, saya pribadi melihat ini sebagai apa istilahnya satu pencapaian yang secara langsung ditunjukkan dengan keberadaan ombudsman di suatu negara. Seperti itu kalau kita lihat dari sisi sejarahnya. Baik Bapak, kalau yang tadi itu sejarah ombudsman secara internasional, kemudian bagaimana dengan kita di Indonesia? Itu kira-kira sejak kapan ombudsman itu didirikan di negara Indonesia? Ya, kita lihat misalnya ombudsman
itu secara internasional sebenarnya sudah ada tahun 1978. Itu banyak negara di dunia yang sudah mendirikan lembaga yang disebut dengan ombudsman, dan sebenarnya kata ombudsman itu sudah populer di mana-mana begitu. Nah, tetapi Indonesia baru membicarakannya itu saat reformasi. Ya kalau kita kilas balik ke zaman reformasi, banyak dari antara kita semua yang pasti masih ingat peristiwa reformasi tahun 98. Diawali 90-an awal sampai tahun 99 lah kalau bila kita katakan seperti itu. Itu reformasi Indonesia melahirkan beberapa lembaga kalau kita boleh sebut, misalnya Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang keempat adalah Ombudsman Republik Indonesia. Itu 4 lembaga negara yang lahir karena reformasi. Nah, masing-masing lembaga ini punya ciri khas dan punya tugas masing-masing sebenarnya. Tapi pada intinya tadi untuk mengawal semangat reformasi yang sudah dilahirkan pada tahun 98 seperti itu. Nah, pada mulanya itu Presiden Abdul Rahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Itu Presiden Gus Dur pada tanggal 10 Maret 2000. Jadi 2 tahun setelah reformasi, itu bulan Maret tanggal 10 tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden tentang pendirian Komisi Ombudsman Nasional. Nah, tapi sebenarnya apa yang tuangkan oleh pemerintahan Abdul Rahman Wahid lewat keputusan Presiden itu sudah didahului oleh studi atau istilahnya kajian yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Bapak B.J. Habibie atau Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Jadi beliau lewat pemerintahnya itu melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah ada ombudsmannya, begitu. Sudah ada ombudsmannya, itu mereka melakukan studi banding. Kemudian setelah dimatangkan, kemudian pada tahun 2000 itu Presiden Abdul Rahman Wahid mengeluarkan Kepres, keputusan Presiden tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, yang sekarang berubah nama setelah keluarnya undang-undang tentang ombudsman, itu berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Tidak heran kalau di masyarakat itu masih banyak yang kenal ombudsman dengan istilah Komisi Ombudsman Nasional. Kita kalau dapat surat itu mereka masih tulis Komisi Ombudsman Nasional. Ya tidak apa-apa, itu mungkin lambat laun pasti masyarakat akan semakin mengenal ombudsman. Terus kemudian juga tentang kalau kita mau periodisasi, kalau kita tanya kehadiran ombudsman di Indonesia, itu ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari ketahui tentang ombudsman ini. Jadi setelah Presiden Abdul Rahman Wahid, sebelum Presiden Abdul Rahman Wahid menetapkan Komisi Ombudsman Nasional, itu dilakukan studi banding di beberapa negara. Kemudian mereka menetapkan lembaga ini masih bernama Ombudsman. Dia mempertahankan nama asli dari awal. Nah, waktu itu ada sedikit diskusi yang berkembang di masyarakat. Ombudsman ini sesuatu yang agak asing begitu, tidak akrab begitu, tidak masyarakat kurang akrab dengan kata itu. Jadi kenapa tidak pakai komisi pengawasan saja, misalnya komisi pengawasan. Nah, cuma karena banyak negara sudah menggunakan kata ombudsman sesuai dengan aslinya, walaupun dia bukan bahasa Inggris, dia bahasa Swedia, tapi kemudian orang sepakat untuk mempopulerkan nama tersebut dan menggunakannya sebagai nama bersama di seluruh dunia,
walaupun ada negara-negara lain juga yang tidak menggunakan nama ombudsman, itu tidak masalah, tapi yang jelas bahwa sebenarnya mempermudah pengenalan oleh publik begitu terhadap ombudsman. Nah, kemudian di Indonesia itu ditegaskan oleh setelah tahun 2000 pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan namanya Kepres itu pada tahun 2008 atau 10 tahun setelah reformasi atau 8 tahun setelah lahirnya Komisi Ombudsman Nasional, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi walaupun dia berubah nama, tetapi insan ombudsman sepakat bahwa tetap tanggal 10 Maret 2000 itu sebagai hari lahir ombudsman. Ya, jadi tahun 2023 ini kita rayakan ulang tahun ombudsman yang ke-23. Kita sudah 23 tahun di Republik Indonesia yang tercinta ini. Nah, Undang-Undang Nomor 44 dari Kepres Nomor 44 tahun 2000 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 itu mengalami proses yang proses yang berkembang seperti itu. Nah, dengan tetap mengedepankan tugas dan fungsi dari lembaga ombudsman di tengah-tengah praktek kenegaraan di Indonesia. Nah, kalau kita boleh Bapak Ibu bisa ada waktu cari di Google, bisa baca Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 itu, di situ misalnya disinggung tentang kewenangan. Jadi ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa ombudsman di Indonesia itu lembaga negara. Gitu. Nah, ada juga ombudsman di swasta atau di tempat lain, itu ada. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah Ombudsman Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dia lembaga negara yang punya kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kita bisa bandingkan dengan lembaga lain, misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dari namanya kita tahu tugasnya itu bidang keuangan seperti itu, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga lain misalnya bergerak di bidang hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, itu lembaga-lembaga negara. Mereka punya tugas masing-masing. Kalau ombudsman itu dia tugas utamanya itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Siapa saja yang diawasi? Nah, di situ di undang-undang disebutkan baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara ini bisa lembaga-lembaga negara tadi, dan pemerintahan eksekutif. Kalau kita baca di pelajaran PKN di SMA itu kita tahu bedanya antara eksekutif dan lembaga-lembaga negara yang lain. Eksekutif itu ada pemerintah, kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, itu semua adalah lembaga pemerintahan. Itu yang diawasi oleh ombudsman. Jadi penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini agak panjang ini rumus saja, tapi mungkin kita bahas satu-satu. Nah, tadi lembaga negara, kemudian lembaga pemerintahan. Nah, terus namanya badan usaha milik negara. Apa saja itu badan usaha milik negara? Ya, kita bisa lihat seperti PLN contoh. Nah, kemudian perbankan yang istilahnya milik negara. Habis itu telekomunikasi. Ya, mungkin beberapa saat yang lalu kita di Jayapura ini atau di Papua pada umumnya itu gangguan sinyal misalnya, itu termasuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN tadi. Nah, itu bagian juga yang tugas dan tanggung jawab ombudsman untuk bisa mengawasi hal tersebut.
Ada juga badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah itu di setiap daerah agak beda-beda. Kalau di Papua ini kita bisa lihat contoh misalnya PD Irian Bakti, kalau kita sebutkan begitu. Itu badan usaha milik daerah. Ada juga misalnya Bank Papua. Kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang milik daerah yang kita bisa kategorikan sebagai BUMD itu. Tidak hanya itu, tetapi juga swasta. Dari swasta seperti apa atau perorangan pun bisa diawasi. Yang seperti apa undang-undang mengaturnya itu yaitu dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau APBD. Bila APBN atau APBD itu termasuk dalam kategori yang diawasi oleh Ombudsman. Seluruhnya atau sebagian. Ya berarti termasuk sekolah swasta yang terima dana BOS, itu juga bagian. Iya, itu bagian jadi dari bagian. Jadi praktek-prakteknya itu kita bisa lihat di masyarakat. Nah, di mana kewenangan ombudsman sesuai dengan aturan hukum itu ada di situ. Kalau kita istilahnya ulas satu persatu itu akan banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa. Ya mungkin dalam kesempatan lain atau mungkin masyarakat membutuhkan informasi yang lebih dalam, itu bisa mengunjungi websitenya, bisa datang langsung untuk mengetahui sampai di mana batas-batas kewenangan ombudsman dan mereka bisa dibantu dalam hal itu. Saya kira itu menjawab topik tentang kehadiran ombudsman di Indonesia maupun di Papua kita khususnya. Spesifik di Papua. Kemudian Kira-kira begitu. Iya. Saya punya penjelasan sudah cukup kah atau terlalu panjang kah atau kurang? Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi, apa yang menjadi tujuan ombudsman ini dibentuk di Indonesia? Selain tadi Bapak sudah jelaskan untuk mengawasi pelayanan publik, tapi adakah hal-hal yang lain lagi yang bisa ditambahkan? Iya, itu kita hubungkan dengan latar belakang sejarah kehadiran ombudsman di Indonesia dan juga di negara-negara lain gitu. Jadi kalau sejalan dengan semangat reformasi itu kita bisa sebut bahwa ombudsman ini secara langsung maupun secara tidak langsung itu bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan kalau kita kaitkan dengan tugasnya itu pengawasan terhadap pelayanan publik. Seperti itu. Yang kedua, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN. KKN itu bukan kuliah kerja nyata ya, bukan, tapi itu kolusi, korupsi dan nepotisme. Gitu. Nah itu sejalan dengan amanat reformasi. Amanat reformasi mengamanatkan untuk penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Seperti itu. Itu ombudsman secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kewenangannya, dengan tugas-tugasnya, dia turut mendorong. Yang ketiga itu melalui peran masyarakat, membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah ini yang istilahnya dalam prakteknya kadang-kadang orang bingung, ini tugasnya KPK atau tugasnya ombudsman ini. Nah seperti itu. Nah tapi prinsipnya bahwa setiap lembaga negara itu dalam pekerjaannya itu tidak saling melawan sebenarnya, tapi saling melengkapi dan saling menguatkan. Nah, contoh misalnya kalau ombudsman mendapatkan di lapangan berdasarkan pemeriksaannya terjadi maladministrasi. Maladministrasi itu apa? Maladministrasi itu penyelenggara administrasi yang tidak sesuai dengan aturan atau peruntukannya. Itu pengertian sederhananya seperti itu. Nah biasanya kalau terjadi maladministrasi itu biasanya atau awal indikasi dari adanya korupsi. Ya ambil contoh misalnya suatu dokumen, sebutlah KTP, istilahnya kita bisa urus 3 hari, tetapi kenyataannya kok sampai 1 minggu. Nah, apakah
ini tanda bahwa adanya korupsi di situ. Korupsi kan tidak hanya uang yang bermiliar-miliar atau berjuta-juta, tapi juga misalnya waktu, bisa juga apa pungli dan sebagainya. Saya tidak langsung menuduh bahwa kalau terjadi keterlambatan berarti ada korupsi, tidak. Bisa jadi ya mungkin mesinnya rusak, bisa jadi apa terbatas tenaganya, atau mungkin ada gangguan listrik dan lain-lain, itu kita tidak tahu. Tapi biasanya kalau maladministrasi terjadi itu biasanya ada indikasi korupsi di situ. Nah ini pernyataan saya yang sifatnya umum begitu. Kemudian yang keempat itu meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, segala sektor kehidupan masyarakat, agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik. Nah ini keempat ini sebenarnya masih berkaitan juga dengan 1, 2, dan 3. Nah, khususnya dalam negara-negara modern, itu kehadiran negara tidak hanya sebagai apa istilahnya melindungi atau memberi rasa aman, tetapi lebih daripada itu mendorong kemajuan gitu. Mendorong kemajuan, kemudian kehadiran negara sebagai bentuk wujud nyata dari hasil pajak yang masyarakat bayar. Nah begitu, jadi kita warga negara Indonesia membayar pajak, kita dilayani oleh negara dalam bentuk pelayanan jalan yang lalu lintas yang lancar, keamanan yang baik, transportasi yang mendukung perkembangan ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan, dan segala bidang yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara itu dihadirkan dalam bentuk pelayanan publik dalam bidang apapun. Nah, menurut rumusan ini, itu Ombudsman punya kewajiban untuk memastikan bahwa kehadiran negara itu muncul. Nah, kalau di kota mungkin kita akan pikir oh itu biasa-biasa saja, tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil, misalnya kita baca koran, misalnya di beberapa bulan yang lalu itu di Mamberamo misalnya ada kecelakaan apa, kita baca di Kompas itu ada kapal-kapal atau perahu-perahu internasional yang hanyut, kemudian ada yang meninggal seperti itu. Nah itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab negara kita semua untuk bagaimana mensupport itu sistem keamanan dalam transportasi perhubungan sungai dan laut misalnya, atau yang lain-lain. Kita lihat bersama-sama misalnya gempa yang kemarin, orang takut, mereka tinggal di pengungsian atau di tempat-tempat yang aman, itu pemerintah kota misalnya, pemerintah hadir, mereka diberikan bantuan, diberikan shelter atau tempat penginapan yang bisa mengatasi itu secara sementara seperti itu. Nah itu bentuk wujud dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, dan Ombudsman punya tugas untuk memastikan bahwa itu terjadi atau tidak. Yang kelima itu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk memberantas dan mencegah praktik-praktik maladministrasi. Nah tadi saya sengaja singgung tentang maladministrasi. Maladministrasi itu apa? Kalau menurut rumusan sini adalah maladministrasi berarti perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang persorangan, dan diskriminasi serta KKN. Agak panjang ya. Tapi pokoknya intinya maladministrasi itu kalau saya membantu untuk mengingat itu bahwa apa tadi kalimat yang mengatakan bahwa melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain daripada yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Nah, contohnya guru, bapak ibu guru tugasnya untuk mengajar, dia punya wewenang untuk menyampaikan ilmu, mengatur kelas, melayani siswa seperti itu, menjalankan proses belajar mengajar, siswa memberi tugas, PR dan sebagainya. Nah, tetapi di luar itu sudah di luar dia punya kewenangan.
sudah di luar dari seperti kewenangan ombudsman. Atau misalnya dia perawat kesehatan atau dia dokter, kalau di luar itu sudah itu ya, kalau sudah bukan tugasnya. Nah itu ombudsman ada rumuskan beberapa ciri-ciri dari maladministrasi. Misalnya tidak memberi pelayanan, harusnya dia beri pelayanan, dia tidak memberi pelayanan, itu maladministrasi. Atau misalnya dia berlarut-larut, harusnya orang kecelakaan dilayani dalam waktu sekian, tapi berlarut-larut, kasihan orang itu tidak mendapatkan pelayanan lebih cepat, dia rasa sakit lebih lama, kemudian dia harus urus ini urus itu, padahal itu di luar prosedur misalnya. Nah itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah itu yang dikategorikan tadi itu maladministrasi. Ini contoh saja, jangan sampai Bapak Ibu yang bergerak di bidang kesehatan saya hormat, di Papua ini itu dia sudah laksanakan dengan sangat baik. Nah itu yang kita selalu support begitu. Nah, yang lain lagi urusan-urusan lain yang menyangkut maladministrasi, misalnya harusnya gratis tapi ada pungutan. Nah itu juga termasuk dalam maladministrasi. Kalau di Jayapura kayaknya tidak ada, mungkin di tempat lain. Tapi ya biasa lah kita lihat seperti itu tuh. Kadang-kadang itu untuk secara di bawah tangan diam-diam itu termasuk maladministrasi. Atau misalnya ada satu kita urus apa, misalnya SKCK atau urus apa, itu ada biaya ya toh. Kita urus SKCK itu kan biaya 30.000 kalau tidak salah itu bayar. Nah itu dicantumkan, itu di kantor polisi lo cantumkan PNBP 30.000. Nah itu pas itu yang harusnya begitu. Atau dibayar SPP, bayar UKT di kampus, UKT 1.500.000 untuk ini berdasarkan kategori, oke, itu sudah dituliskan. Tapi kemudian penerimaan mahasiswa baru, kakak-kakak senior dong pungut lagi lebih daripada itu. Nah, misalnya mahasiswa baru kamu kumpul ini, kumpul itu, itu maladministrasi itu. Itu kalau ombudsman dapat itu kita akan usut itu. Ya itu contoh. Nah, tapi di Universitas di Jayapura ini kayaknya praktik-praktik itu sudah tidak ada. Tapi kalau ada mungkin mahasiswa baru bisa laporkan ke ombudsman. Iya. Saya kira begitu. Iya. Terus yang lain-lain ya batas kewenangan tadi. Iya. Nah, contoh banyak. Misalnya dia punya batas kewenangan untuk lakukan A atau lakukan B, dia bikin C, bikin D. Itu yang kita orang Papua bilang itu latihan lain, main lain. Di luar batas kewenangan itu tidak boleh. Itu harus sesuai dengan aturan. Saya kira itu menyangkut 5 hal tadi, menyangkut tugas tujuan dari ombudsman didirikan. Nah, tapi kata kuncinya tadi itu, ada kata KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua itu adalah maladministrasi tadi. Jadi dia secara umum mendorong penyelenggara negara yang bebas KKN. Kemudian yang kedua itu adalah maladministrasi, artinya ada tugas dan tanggung jawab administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga negara itu dipastikan tidak terjadi maladministrasi. Dan yang ketiga adalah partisipasi, meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya ombudsman atau lembaga pengawas yang lain, KPK, BPK, DPRD itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau partisipasi masyarakat tidak ada. Jadi istilahnya ombudsman sebagai perpanjangan tangan dari hak dan kewajiban hak dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, tetapi di sisi lain sebenarnya kewajiban juga dari masyarakat untuk bagaimana mendukung pekerjaan ombudsman sehingga akhirnya dua hal tersebut, pelayanan publik dan partisipasi masyarakat itu bisa meningkat bersama-sama seperti itu. Saya kira itu yang menjadi tujuan. Ada ya istilahnya seperti dasar lah kami di ombudsman ini itu menyatakan bahwa mewujudkan prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan umum atau public service itu sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca di
pembukaan undang dasar itu ya jelas ada 4 itu. Jadi negara Republik Indonesia ini didirikan untuk apa? Ya itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apa yang satu ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah itu 4 hal yang memang sudah ditegaskan oleh para founding fathers bahwa Indonesia ini didirikan untuk itu. Nah, Ombudsman sebagai salah satu bagian memastikan bahwa itu terjadi. Jadi ya kehadiran negara yang kita apa istilahnya kedepankan di situ. Saya kira itu menyangkut apa tujuan dari Ombudsman. Kemudian dalam menjalankan pengawasan yang adalah tugas dari Ombudsman, dalam pengawasan itu tahapannya itu seperti apa saja? Misalnya ada orang yang datang melapor, kemudian apa yang langkah selanjutnya tuh apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Kalau tata cara untuk memberikan laporan itu sebenarnya fleksibel kalau boleh saya katakan begitu. Artinya sering sekali masyarakat itu tidak tahu sejak awal bagaimana tata cara melapor. Nah sebenarnya kuncinya begini, kalau Bapak Ibu warga negara atau penduduk dirinya sendiri atau mewakili itu bisa datang ke Ombudsman, ke kantor Ombudsman, atau melewati telepon atau website atau semua kanal-kanal komunikasi yang bisa berhubungan dengan Ombudsman. Nah syaratnya itu KTP gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya KTP bisa diwakili oleh yang punya KTP, bisa anak, bisa saudara, bisa pengacara, bisa orang lain yang mengetahui dulu persoalan yang dialami oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang ke kantor Ombudsman atau berkomunikasi dengan Ombudsman, nanti diarahkan, akan ditanya masalahnya bagaimana. Misalnya masalahnya saya misalnya berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan mengurusi administrasi, kaitannya dengan transportasi, atau kaitannya dengan pemilihan RT misalnya, atau kenapa jalan di tempat saya ini seharusnya ini tapi kenapa begini. Nah, itu bisa dikonsultasikan. Nanti petugas yang ada pada saat itu akan membantu secara formilnya, misalnya membuat kronologi atau menyusun laporan, itu hal-hal teknis bisa dibantu. Tapi intinya bahwa masyarakat yang punya masalah dengan itu, ya tidak semua masalah juga bisa diselesaikan Ombudsman. Misalnya masalah patah hati, ya itu kita tidak bisa selesaikan kalau itu di luar administrasi. Tapi begini, ada beberapa hal yang Ombudsman tidak bisa tangani. Itu pertama, kalau persoalan itu sudah masuk ke pengadilan, gitu. Itu Ombudsman tidak bisa pegang. Atau orang yang bersangkutan belum melapor secara internal. Ambil contoh, saya pegawai honor, begitu. Saya sudah sekian tahun, saya mau urus supaya saya jadi pegawai negeri misalnya. Itu tidak bisa langsung ke Ombudsman, dia urus dulu sesuai dengan aturan bersangkutan. Dia bisa urus, kemudian dia kalau tidak dilayani secara prosedur, dia bisa lapor ke Ombudsman. Nanti Ombudsman akan melihat apakah laporan itu sudah bisa ditindaklanjuti atau tidak, atau mungkin lembaga yang dilaporkan itu sudah benar, itu juga kita tidak tahu. Jadi istilahnya kita tidak serta-merta datang lapor langsung Ombudsman turun tangan, padahal mungkin kejadiannya tidak seperti itu kami akan lihat juga tentang tata cara melaporkan. Bagaimana dengan kewenangan Ombudsman? Sejauh mana Ombudsman bisa mengintervensi atau melakukan investigasi terhadap satu laporan? Kewenangan Ombudsman ini sebenarnya dia lembaga pemberi pengaruh. Dia tidak seperti KPK yang bisa pro justisia atau membawa permasalahan itu ke pengadilan. Itu tidak bisa. Gitu. Ombudsman hanya bisa
memberikan pengaruh. Oke. Nah, itu bukan hanya Indonesia, tapi di negara-negara lain juga seperti itu. Artinya dia lebih bagaimana mendorong supaya proses pelayanan publik itu berlangsung. Nanti misalnya pelapor atau masyarakat itu merasa bahwa ini sudah melanggar hukum, nah itu bisa dilanjutkan ke proses yang lebih jauh, misalnya pengadilan, misalnya ke pengadilan tata usaha negara, bisa ke pengadilan umum, mungkin bisa ke pengadilan korupsi atau KPK dan sebagainya. Itu sudah di luar itu. Tapi yang jelas bahwa fokus dari Ombudsman itu adalah untuk kewenangannya itu seperti tadi, jadi di luar justisia dia lembaga pengaruh, lembaga yang memberikan pengaruh seperti itu. Tetapi kalau kita rumuskan itu ada 7. Pertama, Ombudsman itu berwenang untuk meminta keterangan, penjelasan, klarifikasi, memeriksa keputusan, dokumen terkait dengan laporan. Jadi misalnya seorang melaporkan bahwa saya sudah menempuh proses ini, benar atau tidak? Gitu. Atau misalnya saya ini adalah ahli waris dari orang tua saya atau suami saya atau istri saya, ahli waris. Itu Ombudsman bisa memeriksa, betul tidak? Dokumen-dokumennya itu bisa dipelajari. Ombudsman punya kewenangan untuk meminta keterangan. Jadi bisa minta keterangan kepada bupati, bisa kepada dinas yang terkait, bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan, bisa ke sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Keterangan itu bisa penjelasan, klarifikasi, memeriksa dokumen dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan, klarifikasi. Kalau kami misalnya berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut karena satu dan lain hal tidak terjadi, itu kami bisa panggil. Untuk itu ada tingkatan-tingkatannya. Panggilan pertama, panggilan kedua. Kalau panggilan ketiga tidak bisa terpenuhi, maka dilakukan pemanggilan paksa. Itu sesuai dengan undang-undang seperti itu. Tujuannya tadi untuk klarifikasi tadi, supaya duduk permasalahannya bisa jelas gitu. Kita tidak hanya melihat dari satu sisi, dari sisi pelapor saja, tapi kita juga harus lihat dari sisi yang terlapor supaya duduk persoalan itu jelas gitu. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan klarifikasi, itu kita melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Para pihak itu maksudnya yang pelapor dan terlapor. Misalnya si A melaporkan dinas B misalnya. Setelah terjadi, kita meminta keterangan dari terlapor, maka Ombudsman bisa berwenang untuk memanggil kedua-duanya, dan di situ terjadi mediasi dan konsiliasi. Kesepakatan atas keberatan yang dipunyai oleh pelapor tadi. Sering sekali dalam kerjaan Ombudsman itu berhasil. Artinya mereka mendapatkan titik temu dari pelapor maupun terlapor. Mungkin terjadi miskomunikasi, mungkin terjadi perbedaan interpretasi terhadap satu dokumen atau keputusan seperti itu. Itu biasanya terjadi. Yang keempat itu membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan akhir dan menerbitkan namanya laporan akhir hasil pemeriksaan, itu disampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia atau Ombudsman Pusat. Ada bagian dari Ombudsman Pusat, keasistenan di Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta yang melanjutkan rekomendasi tersebut. Misalnya di tempat lain itu ada terjadi maladministrasi yang mengakibatkan kerugian material dari misalnya pembangunan jembatan di satu provinsi, jembatan itu ambruk, kemudian menimpa perumahan di situ. Akhirnya warga di situ atas fasilitasi dari Ombudsman, mereka melakukan komunikasi, akhirnya disepakati untuk ganti rugi. Itu eksekusinya nanti dilanjutkan oleh bagian dari rekomendasi di pusat. Yang kelima itu mengumumkan, mempublikasikan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi Ombudsman punya kewenangan untuk mempublikasikan. Yang kita mempublikasikan, misalnya ada satu universitas
lembaga pendidikan di tanah Papua di Provinsi Papua ini yang melakukan administrasi contoh. Begitu kemudian terhadap mahasiswa baru, saya kasih contoh lagi itu. Nah itu Ombudsman mendapatkan apa istilahnya hasil pemeriksaan itu bisa dipublikasikan. Seperti itu. Kemudian yang keenam itu memberi saran kepada Presiden, kepada kepala daerah, pimpinan penyelenggara lain, ya termasuk menteri, pimpinan lembaga tinggi dan lembaga negara, guna perbaikan penyempurnaan organisasi dan prosedur pelayanan publik. Nah, misalnya Ombudsman Republik Indonesia memberi saran kepada Menteri Pertanian untuk tata cara ekspor komoditas yang mudah busuk misalnya. Komoditas pertanian yang mudah busuk itu ada prosedurnya yang lebih apa istilahnya cepat. Nah, itu Ombudsman memberikan masukan. Tetap dia memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara lewat Menteri Pertanian, tapi juga dia mempercepat proses sehingga masyarakat yang mengekspor sumber hasil pertanian itu tidak rusak. Nah itu bagian dari administrasi gitu, dan Ombudsman memberikan saran. Dan juga yang lain-lain, misalnya kemarin masalah krisis BBM, kemudian ada krisis minyak goreng, dan sekarang ini Ombudsman juga sedang mengkaji beberapa hal yang secara khusus, misalnya pupuk bersubsidi di kabupaten-kabupaten, kemudian juga ada penyusunan juga bersama-sama dengan DPR melakukan masukan-masukan untuk undang-undang kesehatan, RUU kesehatan yang sebentar lagi akan dibahas di DPR. Nah seperti itu Ombudsman memberi saran kepada Presiden, kepada kepala daerah dan sebagainya untuk penyempurnaan organisasi, perbaikan dan prosedur pelayanan. Nah seperti itu. Yang ketujuh, memberi saran kepada DPRD, DPRD atau Presiden, kepala daerah guna penyempurnaan perubahan perundang-undangan dalam rangka mencegah maladministrasi. Nah kadang-kadang kita maladministrasi terjadi karena undang-undang atau produk peraturan perundang-undangan yang masih ada celah, sehingga terjadi di lapangan itu pada pelaksanaannya terhadap administrasi. Nah itu Ombudsman bisa memberikan masukan-masukan. Itu kira-kira kewenangan yang dipunyai oleh Ombudsman. Iya, tadi itu kita berbicara tentang wewenang, tugas, tanggung jawab dari organisasinya. Sekarang saya ingin bertanya lagi tentang siapa-siapa saja yang bisa bekerja di dalam lembaga Ombudsman ini. Apakah mereka harus mendaftar lewat pegawai negeri atau ada seleksi atau seperti apa? Iya. Nah, menjawab itu, Ombudsman itu kalau mengacu kepada undang-undang, itu anggota yang disebut dengan Ombudsman atau anggota Ombudsman itu adalah 9 orang yang ada di pusat. Yaitu saya perkenalkan bapak-bapak ini satu persatu. Ketua Ombudsman Republik Indonesia saat ini adalah Bapak Muhammad Najih, SH, MHum, PSD. Beliau adalah ketua. Kemudian ada wakil ketua itu Bapak Insinyur Bobi Hamsar Rafinus, MIA, itu beliau wakil ketua, dan anggota itu ada sampai 9. Jadi Pak Muhammad Najih dan Pak Bobi Hamsar Rafinus sebagai ketua dan wakil ketua juga merangkap anggota. Kemudian ada anggota lain itu Bapak Dadan Suparjo Suharma Wijaya sebagai anggota, Bapak Heri Susanto SPI MSI anggota, Bapak Indraja Marsuki Rais sebagai anggota. Pak Indraja Marsuki Rais ini juga sebagai pengampu atau bahasa lainnya itu pembina dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua. Kemudian Pak James Lee Huta Barat, itu beliau juga anggota Ombudsman. Bapak Dr. Johannes Widiantoro, SHMH, itu beliau juga anggota Ombudsman. Bapak Robert Naendi Jaweng, SIP MAP, beliau ini anggota Ombudsman. Dan yang ke-9 yaitu Bapak YK
Hendra Fatika, beliau ini anggota ombudsman, itu yang ada di pusat. Sedangkan di provinsi-provinsi ada kepala-kepala perwakilan. Nah, saat ini ada 34 kepala perwakilan ombudsman di seluruh Indonesia. Dari Aceh, termasuk Kalimantan Utara, sampai di Papua Barat dan Papua. Tetapi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya itu belum ada perwakilan di sana. Jadi Kakak Ika kalau mau mendaftar bisa untuk supaya jadi tapi kepala belum perwakilan di ya, sana. belum buka, nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi setelah provinsinya ada gubernur definitif. Biasanya itu ombudsman perwakilan provinsi baru itu akan dibentuk. Nah, sampai sekarang ini kami di Provinsi Papua masih melayani juga kabupaten-kabupaten maupun provinsi yang ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan maupun Papua Selatan. Begitu juga yang di Papua Barat masih melayani Papua Barat Daya seperti itu. Itu menyangkut kepala perwakilan. Jadi setiap kepala perwakilan itu ada 1 kepala perwakilan. Nah, kalau di kantor perwakilan itu ada 2 lagi jenis atau tipe jenis kepegawaian yang ada di ombudsman. Di perwakilan itu ada namanya asisten itu menangani bidang substansi dari kerja ombudsman. Jadi mereka yang menerima laporan, mereka yang melakukan pemeriksaan, program pencegahan yang dilakukan ombudsman itu digawangi atau dijalankan oleh asisten, namanya asisten. Di kantor-kantor perwakilan itu ada 3 jenis, yaitu asisten penerimaan dan verifikasi laporan, ada asisten keasistenan pemeriksaan laporan, ada namanya keasistenan pencegahan maladministrasi. Ada 3. Itu asisten atau keasistenan. Terus yang kedua itu adalah namanya kesekretariatan. Sekretariatan itu diisi oleh PNS atau ASN. Bisa PNS, bisa ASN. Jadi bisa bisa P3K, bisa PNS. Itu dua-duanya itu kan kategorinya ASN. Jadi mereka punya NIP, mereka bekerja untuk kesekjenan. Itu di perwakilan. Kalau di pusat, selain ke-9 orang tadi yang disebutkan dari ketua sampai anggota tadi, itu ke kantor ombudsman itu dipimpin oleh kesekjenan, sekjen atau sekretaris jenderal Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Nah, itu ada pegawai-pegawainya bidang keuangan, bidang administrasi, bidang arsip, bidang pencatatan dokumen dan sebagainya. Nah, semua itu mendukung pekerjaan dari pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, di pusat juga namanya ada asisten dalam bidang-bidang itu. Gitu. Jadi saya kembali lagi ya, agak lompat-lompat ini penjelasannya. Ya, kalau di pusat itu ada pimpinan dan 9 orang, ada kesekjenan, ada juga asisten. Ada juga tenaga pendukung, itu biasanya untuk bidang kantor, ada kebersihan, ada keamanan, transportasi itu bagian yang jadi tugas pendukung. Nah, kita semua dari mulai pimpinan ombudsman, kesekjenan, asisten, tenaga pendukung, perwakilan, semua yang bekerja di ombudsman itu disebut insan ombudsman. Nah, terus pertanyaan tadi, bagaimana caranya mendaftar kalau di ombudsman? Kalau pimpinan ombudsman Bapak Muhammad Najih sebagai ketua dan sampai Pak YK Hendra Fatika sebagai anggota itu, mereka ada ketika masa kepengurusnya 5 tahun, mereka menjabat 5 tahun. Setelah 5 tahun itu mereka akan dibuka seleksi ombudsman seluruh Indonesia, semua bisa ikut dengan syarat-syaratnya. Kemudian akan dinilai oleh panitia seleksi dan ditentukan terakhir oleh DPR RI. Itu prosesnya seperti itu. Kalau kesekjenan itu diangkat berdasarkan aturan kepegawaian. Itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, mereka tuh Porpri, itu diangkat berdasarkan aturan itu. Jadi ada seleksi CPNS, bisa ikut CPNS daftar,
Ada nanti mereka tulis sarjana hukum sekian, administrasi sekian, sarjana pendidikan sekian, kesehatan sekian, IT sekian, itu ada dia punya alokasi-alokasi baik di pusat maupun di provinsi-provinsi. Nah, terus yang ketiga itu asisten. Asisten juga ada pendaftarannya. Jadi harus dibuka di misalnya Papua ini kita mendapatkan jatah 4 asisten tahun lalu. Nah, mereka jadi calon asisten setelah 1 tahun, nanti setelah itu baru mereka jadi asisten berdasarkan jenjang kepegawaian asisten yang sudah ada. Nah, ini sekarang sedang dibahas aturan kepegawaian terutama yang kaitannya dengan asisten itu disamakan, disamakan dengan pegawai KPK yang adalah ASN atau disamakan dengan jaksa. Itu profesi atau status tersendiri. Jadi apakah nanti dia jadi anggota, jadi asisten ombudsman itu sebuah job title sebagai sebuah nama kepegawaian, atau dia menjadi asisten menjadi ASN, entah PNS atau P3K. Nah, itu kalau dia P3K atau PNS berarti dia mengikuti aturan kepegawaian secara umum, secara nasional. Itu belum diputuskan sekarang, jadi masih sedang digodok pembahasan. Ya. Tapi pokoknya secara umum pekerjaan ombudsman dari segi kepegawaian itu jenisnya itu saya sebutkan tadi. Kira-kira begitu. Kemudian dengan lokasi, apakah Ombudsman RI ini hanya berada di tingkat pusat dan provinsi ataukah juga ada di kabupaten-kabupaten? Kalau di Indonesia ini menurut undang-undang itu diatur itu pusat Jakarta dan ibu kota provinsi dan kabupaten yang dianggap perlu. Gitu. Itu menurut undang-undang. Tapi kalau kenyataannya itu ada di setiap provinsi. Minus yang tadi saya sebutkan itu. Minus provinsi yang baru dibentuk ini. Mungkin Bapak bisa kasih tahu juga di sini di mana alamat kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, supaya kalau ada masyarakat di luar sana yang punya hal yang ingin dilaporkan, mereka bisa datang langsung ke kantor Ombudsman untuk melaporkan. Jadi Bapak Ibu, mace-mace, Om Tante, kakak adik, semua yang ada di seluruh Provinsi Papua dan kalau boleh disebut pemekaran Provinsi Papua yang ada. Jadi kantor Ombudsman itu ada di Polimak, di Jalan Arifura. Jadi kalau dari arah Entrop kita jalan saja Polimak, itu nanti sebelah kiri ada kantor Ombudsman, ada papan nama besar kita bisa lihat. Sebelum sekolah Kalam Kudus, jadi sebelum Kalam Kudus itu kita bisa dapat kantor Ombudsman di situ. Atau kalau dari arah kota menuju ke Entrop lewat Polimak itu di sebelah kanan jalan. Jadi macam-macam Bapak Ibu, Om Tante kalau lewat situ pasti tidak kesasar, akan lihat. Nah, tetapi tidak harus datang ke kantor gitu. Zaman sekarang ini komunikasi sudah bisa dilakukan bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa telepon langsung, itu semua dimungkinkan gitu. Jadi kalau dari Kurima atau dari DKI mau ke Jayapura tiket mahal ya bisa lewat email, bisa pakai WA juga. Zaman sekarang semuanya bisa dimungkinkan begitu. Bapak Ibu terus khawatir. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Kita sudah berbincang-bincang dalam program Ayo Balobe di siang atau sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, tante, om yang punya keluhan bisa langsung menghubungi Ombudsman lewat kanal-kanal komunikasi yang tadi sudah disebutkan, atau juga ada hotline yang tertera di bawah layar
nanti bisa di telepon atau juga di WhatsApp. Dan semoga bincang-bincang kita di kali ini bisa menambah wawasan, pengetahuan kita semua tentang apa itu ombudsman dan bagaimana ombudsman bekerja yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jika ada hal-hal yang ingin dilaporkan atau kendala-kendala bisa langsung menghubungi. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Salam Balobe.